Sallallahu Nabi Muhammad. Dia nanya apa Ustadz Junar Kang Rizal. Di zaman enak zaman modern sekarang banyak sekali katakanlah keadaan-keadaan yang ya barangkali untuk dosa itu mudah kan gitu ya. Tadi pembahasan ada istighfar sangat penting. Yang betul saya sendiri setuju termasuk apa yang disampaikan Pak Didi sholawat. Pertanyaan begini Kang Uci ya. Di antara kedua itu memang kita tidak boleh membanding-bandingkan ya. Cuma kadang-kadang ya kami teh yang ngeureun pakana sholawat apa istighfar ya kayaknya. Itu maksudnya tidak makanya mohon penjelasan memang secara ini memang tidak boleh membandingkan keduanya penting. Kadang suka di kami harus teh ngayahna sholawat apa kayak istighfar nanya gitu. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Yang pertama, apabila kita pengen pakai baju, sebelum dipakai diapain dulu? Dibersihkan. Itu kayak pun jawaban pertanyaan ini jawaban kayak pun disusu, disetrika, Disucikan. Nah, setelah itu, Iya. setelah dibersihkan baru disetrika. Disemprot minyak wangi. Bahasanya gitu ya. Jadi yang pertama, apapun terserah aja. Saya dulu sampai sekarang, kalau sholat malam itu enggak jauh dari istighfar dan sholawat sudah selesai. Saya Dua-duanya tahu. aja lo tahu. Dua-duanya lo dipakai. Kemarin saya cuma istighfar dan sholawat kalau sholat malam. Itu dari mulai saya pulang pesantren. Saya pernah diijazah sama guru saya. Cuma baca sholawatnya gampang. Sholawat ala Muhammad. Muhammad. Waktu itu saya melaksanakan 5 tahun sehari 1000. Gampang sehari 1000 maka benar bisa dilatih. Berarti lamun 2000 berarti 2 hari. Jadi sehari 1000 sudah setiap sholat itu cuma 200. Iya. Di sini dilatih nggak abedasnya. Biasa pertama mah. Cuman sholawat. Saudara Muhammad Saya dapat ijazah Bapak Muhammad langsung Muhammad dari- Abaikan. Santosna sholat ulah keur sholat sholawat. Saya mah dulu seperti ya. Dan yang saya alami, saya jadi nanti ngomong kan. Kalau sholat mukanya awan kurengit baik, itu cuma istighfar dan sholat cuman sholat minyawan lengit baik. Itu cuma istighfar sholawat. Yang pertama baca istighfar dulu. Ada orang kan ada yang pakai hitungan, ada yang enggak. Orang nulis pakai hitungan, kamu pakai hitungan itu semangat. Tayang geus. Target, memang udah punya target. Pertama kali kita pakai hitungan, dalam baca istighfar, baca sholat itu sambil kita hayati cek jam 4 baheula mah ketika baca istighfar kudu kadenge ku celi urang, kudu kadenge ku mata urang, kudu kadenge ku leungeut urang baca istighfar sampai di yang menjadi pertanyaan baca. Cek jam 4 baheula malamun maca istighfar jeung shalawat maka kadenge ku celi urang. Kumaha carana ya dibaca. Ya pernah ngalamin. Ya masalah ya sama baca bismillah we. Kadenge ku celi, kadenge ku mata, kadenge ku hati berarti antara otak, pikiran jeung mulut itu kudu harus. Kita belajar salatna kadang kurangit bae teh. Ya lebih teman kan. Kita belajar bareng-bareng. Baca istighfar maka kadenge ku celi, mata orang ka mana, pikiran orang ku mana, dilatih jiwa orang. Karena sebenarnya supaya orang supaya orang belajar cuma percaya, dipercaya mah susah, tapi keyakinan percaya mah gampang, tapi keyakinan kan susah. Orang tuh belum pakai kopiah tapi yakin baik kan kalau ayo lu buka bias kumaha we padahal mulangnya edal. Tapi yang keyakinan urang. Itu orang mau jadi PNS kadar bae. Berarti keyakinan urang ai percaya mah percaya tapi keyakinan Itu power langsung kieu bae. Tuh, percaya mah gampang, baca salat ngadudukeun dosa. Ya percaya tapi yakin teh dalam hati urang. Iya, benar. Yakin. Waswisu pisuduri nas. Itu kayak apa? Ini supaya menemukan dalam keyakinan jiwa Gaya orang. aman. Jadi kita latih diri orang sendiri. Makanya ya istilahnya orang kudu ngobrolnya jeung kabogoh orang supaya serius ngobrol jeung Gusti Allah. Nah ngobrolnya kira-kira kanyahoan teuing itu we sarangan. Itu ulah ku paucu mah dari jajah. Kira-kira kanyahoan kureungit. Di mana we? Yang saya dulu alami itu. Saya dulu alami 80 tahun.
ketika saya pulang pesantren ya wis kemana baik di sawah di kebun di imah itu mah terserah pribadi saya malah gitu supaya menimbulkan keyakinan. Ingat ngomong mah gampang gitu, saya ngomong sih bener-bener gampang apa namanya iya. Karena orang mah sering ngomong, Insyaallah ke yang tadi. sering ngomong nanon punten, ngepang gobloknya dan tukang ngomong karena biasa punten bawaan gitu. Biasanya pada ngomong nabe, pada ngomong pas guru itu mau patah. Urang mah kadang-kadang dikieu sih serang. Ya salah cuma urang mah dah. Jargon ya tenan. Kadang-kadang gitu. Kalau urang mah heula sorangan. Iya, betul. Maka tambahan, baik itu. Ya bilangnya Jadi penambahan baik, semua itu baik. Ini istighfar. Kan kanjeng Nabi juga tadi menerangkan jawab awal orang ayat fadilah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat istighfar, ayat sholawat dan sebagainya. Inti nama kita jangan hati orang itu lah kosong kok ayat-ayat Allah istighfar ataupun sholawat itu baik. Ya sama sholawat saja bisa menghapus dosa kan gitu. Yang penting mah orang jangan lepas. Ketika kita mengamalkan sholawat, ulah, pak kotot-kotot utama sholawat, utama istighfar, ulah ngotot. Karena mau orang ada terus dihirupkan seperti itu. Semua ada baiknya karena Gusti Allah itu akan mengeluarkan sesuatu keistimewaan di dalam istiqomah kita membaca wiridan tersebut. Ada istighfar tadi pada ada sholawat, sekarang menerangkan istighfar, ya istighfar utama kan gitu. Ketika menerangkan sholawat utama. Semua baik daripada wiridana balak 5 balak 6. Nah itu udah kalau itu baik gimana? Suul khatimah. Ya kan kita ya sholawatan. Cuma penempatan dina aturan ibadah kan beda kan. Ada modelan sholawat istighfar kan bebas. iya. Bebas di mana saja walaupun tidak punya Nggak wudu wudu, kan iya. gitu. Nah, cuma bedanya hari sholawatan mah kajian gandengnya bahasan nanti sombong. Iya. Nah, tulina teh bagaimana tadi cak Pak Haji itu menang di WC di WC Pak Haji tadi lain di jero WC lain maksudnya di Kamar mandi lah. kamar mandi. Masuk aja orang Tidak ada masalah, yang penting mana hati saja supaya hati kita terus hidup. Yang menurut syariat Islam apa ilmu fikih itu ketika terucap di dalam kamar mandi misalkan astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim. Nah diucapkan nggak boleh. Nah, daripada anda mikiran macam-macam lah macam ngayal dan sebagainya nggak boleh. Ini hati kita seperti itu. Tapi ada refleks mah percaya belak itu mah dapur amun entar. Kalau kermising ya. Kalau pas jin. Kulder, lele lu. Itu kan itu disadari. Saya ngalaman Pak Haji. Bahaya poe kamari. Ngagok hari nundut jeledak ke tukangnya astagfirullah kasebut kalau kasebut gambaran enggak refleks. Sampai jeledak ke nundut Kecuali disengaja kan tidak boleh itu mah. tundun. Dari itu sengaja berpuasa itu batal begitu. Pak Haji mau. Halus kan refleks halus bahan kan. Halus Goreng nah. Lanjut gitu. Udah bisa sebutkan. Kurang gane kok edis. Baruman. Kalau yang namanya refleks itu tidak sengaja, itu memang hak Iya, siap. Gusti Allah. Tulis di itu. Refleks tadi kancut dan sebagainya. Iya. Tanpa tidak sadari itu. Oh, karena tidak sadar, karena saking kebiasaan. Ya, sebetulnya Kebiasaan refleksnya itu. Latah, kita melalui atuh keluarnya latah penyakit. Latah. Lain nu renjagan itu. Latah jeung refleks mah beda latah mah. latah jeung refleks beda. Ya, latah mah penyakit. Jadi penyakit itu mah karena penyakit Penyakit latah mah harus iya. Kebiasaan. Iya. Kadang kan ada nu refleks di jambang nyaut karo
Astagfirullahaladzim, sia dah mau nasi men pasal kata istighfar kok kata berkira berkira kan ayo tuh kan aja mau kalau teh itu nen Berarti minta hampura aku entah jangan aku tahu kan ayah nih Cuma dibalik. Astagfirullahaladzim, sia sebenarnya mau anak kan aja gitu aja coba kalau begitu saya mau coba Dibalik. yang dibedung itu cekopok anu goreng mah kieu anu goreng masuk ngapalkeun binatang-binatang oh dan bisa ada tambah puguh Astagfirullah itu nyanyi kos monyet. halus Aya sok budak ibu-ibu cari anak ulang lo main janis. Jangan dibedung. Jadi kesel tapi bahasa yang keluar kan bagus oke daripada sia anjing kan gitu coba bahasa. Tapi nilai itunya menurun tidak kata misalkan kualitas istighfarnya gitu teh. Ya ditutup deh ku istighfar. Karena suul hati mau istighfar kok manjat mohon. Ditutup astagfirullahaladzim terus kata-kata. Kan dibahasakan kebanyakan lebih ada saja yang begitu. titik ulah koma Kudu dah. Ada tujuannya mah halus itu tak maksud nama. Dan tadi kan mana dulu utama. Dua hari pakai supaya masuk subuh 1000 atau subuh 1000 sholawat. kali menurut keterangan mah abdi tadi ka istighfar teh dilebet nate mangke aya tahlil aya tahmid Iya. lebih bagus dua-duana dan 3-4-5 seterusnya. Ini kalau tadi ngadenin mah itu kok bisa lain refleks karena kebiasaan refleks itu cuma jarang-jarang. Kalau ada sesuatu penyebab ada petir misalkan. Pasti gitu ngomong. Latak berarti dah. Rata angin mulata mah nu dijual ge. Bisa lain Rata. Nu refleks mah mendapat aya gelap. Kayak gelap kayak sebab. Nah, itu penyakit kalau dain dawa. Aya obat sama diobatan. Kalau diobatan. Nama dari atau nama Madan belum bagus sanggup, bagus sampai si sanggup. Diobatannya gitu, diomongan sering istighfar coba. Ketika dibiasakan istighfar, nyangke latahna istighfar mah teu Tadi nu kaitan sareng Dikit mariana ngomongnya. sesuai tadi naon perintah Allah dawuhan Allah kaitanana tadi ngadeden oge aya cuma cara ngamalkeunana maka ya dua hal hiji jumlah kuantitas nomor dua kualitas bisa dimulai maghrib setelah maghrib karena pergantian hari itu dari mulai maghrib setelah maghrib baca sacukup kabeh atau kiat na urang ketika Isya. Sabada Isya amalkeun deui 100 terus sampai dengan maghrib berikutnya. Tadi kantos karencangan ngajak coba urang teh setiap urang ngalakukeun sholawat teh kedah gaduh target lamun hayang terang jumlahna. Salah sawiosna nyaeta nganggo tasbih elektrik naon digital ieu lain semata-mata edek hayang katingali tapi untuk mengingatkan bahwa ini itu sedang dan kita bisa memahami atau bisa mengetahui apabila mau tidur pada disarankan juga mau tidur itu nanti kita berapa jumlahnya kalau pakai tasbih biasa itu tidak terhitung tidak kelihatan tapi kalau pakai itu kan terhitung jumlah. Saya cuma 17 rek sare teh. Kan berarti kekuatan itu cepet sare. Sudah lepas. Berarti kan ketinggali sekali deui jadi tadi non tasbih eta teh ternyata sanes edek yang ketinggali tapi menandakan bahwa kita tuh sedang bersolawat. Saya targetkan ke rencangan teh 3.000. Aduh, jigo berarti 3.000. Aduh. Pating sok kayaknya. Menit bae 30 tadi. Pak Ustaz Otong. Sallallahu alaihi Muhammad. Sa menit, ayeuna lamun sa jam kan 60 menit. Orang yang nonton TV kan berjam-jam. Kamu bola. Ya, sejam bae 60 kan berarti seberapa?
Sejam 60 menit kali 30 berarti 1.800 sejam. Bagaimana 24 jam? 24 jam mau ulang. 5 jam bayar 24 jam. Di rumah kaya. Itu pendek mah. Makanya dalam dunia bacaan, dalam dunia bacaan itu 3.000 setengah jam teh. bisa Yang semenit Tapi kan sampai realita Ada. ngajar angka, bet tapi coba dicobit 31 menit kan berarti kan 30 detik. kan makanya pertama ketika kita baca sesuatu boleh pakai target. Setelah itu kita teliti bacaan itu khusyuk. teliti itu sampai di mana udah bacaan lagi tenana lah orang bacain nama kayak kakeknya baca. Nah setelah kita baca enak lah gitu. Terus sampai di mana? Nah, dalam ngelukis itu, engke aya bahasa edek, bahasa tidak edek itu engke beda. Jadi maksudnya gini Pak Ustaz, Bahasa itu tuh. untuk pemula seperti saya, itu awalnya pakai ini. Tapi kalau sudah biasa kita lihat tidak pakai ini karena sudah biasa gitu. Saya beli waktu itu 40, dikasih 60 tuh si Arab teh. Karena nyanguan sholawat KBH dulu saudara-saudara beli 40 diberi 60 tadi. Bagikan ke saya. Saya kayak di berak. Tetapi tidak semua orang diajak oleh kita itu dia mau. Tergantung pilihan Allah enggak ada. Jadi di 60 itu paling ya 22 atau 30 kan. Di 60 udah dibagikan. Ya, alhamdulillah kita oke. Alhamdulillah. Jadi kedepannya nanti itu hanya pemula aja pertama. Tapi kalau itu tidak usah pakai itu sudah ada. Nggak di hati. Mangga itu Pak Idris. Pak Idris. Mana budak? Tanya tadi teh. Nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih atas waktunya. Ini masih mengenai fadilah istighfar. Dimana apalagi tadi juga Ustaz Otong menyatakan apalagi seorang guru banyak berhadapan dengan Murid. siswa ataupun murid. Ketika kita menyakiti terutama menzalimi anak, walaupun dengan istilah apa dengan hablum minallah dengan bacaan istighfar kita alhamdulillah bisa dihapus. Namun terhadap anak juga ketika kita udah astagfirullahaladzim bener yang ingatnya tuh udah 10 tahun Keburu kanal. pas saya pernah dicabok Pak astagfirullah. Kenapa sih? Ya waktu itu kenapa kamu dicabok Pak? Ya sayanya nggak ngerjain PR. Nah walaupun kita sudah meminta maaf kepada anaknya, apalagi sebagai sina guru juga sama orang tua, ketika berada di kelas, ya nah, maaf ya bapak barangkali istilahnya nggak sadar ini karena pengen gimana caranya anak supaya lebih baik kan. Namun ya itu sebatas mana kalimat menzolimi, ya ikan tadi juga Ustaz ada dolim terhadap anak. Tujuan utamanya kan untuk mendidik, karena ketika hanya ucapan doang, ucapan berapa kali, puluh kali juga anak apalagi zaman sekarang susah. Ayo sampai pak. Nah seperti itu. Ya saya sendiri ini yang dialami. Tapi emang adik aku 10 tahun datang tuh. Ingat itu yang di gerbang itu. Enggak apa yang pernah saya katakan. Tujuan utama kan. Tuh makanya sejauh mana mendolimi terhadap anak-anak dendam. yang kasih sama Kenangan. Waalaikumsalam. Memori kuat. Memori pelebah di kota. Akhirnya mah digeletak laporan. Ayo mah. Jadi Perlindungan anak. sebatas manakah dikatakan mendolimi? Yang pertama ketika anak itu tadi ya, terus orang tersebut merasa tersakiti, sakit hati kan, sudah mendolimi. Keduanya beda lagi kalau memang istilahnya kalau bahasa pesantren ada aturan pesantren, ada aturan sekolah. Aturan sekolah misalkan yang tidak mengerjakan PR akan digini-ginikan. Nah itu sudah aturan ya, akan disanksi seperti ini. Akan disanksi A dan B gitunya. Nah ketika anak tersebut melanggar, kita harus mengikuti aturan A dan B.
Tetapi kalau melewati sampai C, nah C di sinilah Dolim baru. dolim. Bisa dituntut bahasana. Kenapa tidak sesuai aturan? Kan sudah diatur nih, misalkan contoh di malas sakia disabat saano, nah itu aturan. Nah itu harus mengikuti aturan karena ini aturan pondok. Saroba setiap itu pun ada aturan. Contohnya kita majelis asipa kan gitu. Aturan tuh menang ngirim foto-foto no apa video no porno karena sebagainya. Nah itu kan Pak Idris seperti itu. Bagaimana? Nah ketika ada yang ngirimnya dielingkan kan gitu. Tambahan. Itu kalau mengikuti aturan tidak zalim. Yang penting sesuai aturan dan memang sudah dibuat aturan tersebut. Sama saja lah misalkan di negara Indonesia aturan misalkan pakai kita NKRI-nya pakai Pancasila ya. Pancasilanya. Nah, ketika ada orang ini tidak sesuai hukum agama itu udah KPU desa. ah, kemudian tadi Pak Didi istilah nerangkan sholawat. Hari kita alhamdulillah kemudian selalu membaca sholat. Beda dari ngobrol aja nganu seneng karena sholawat kan gitu bahasanya kan gitu. Nah, kita alhamdulillah yang namanya sholawat sudah mendarah daging karena sudah meyakini bahwa ayat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana tadi anak tersebut ingat saja? Dan kita kan sudah minta maaf ya. Kan kita sudah minta maaf awal-awal. Jadi gugur. Ya sudah gugurnya minta ampura gitu. Nah, cuma memorinya mungkin Tapi memang secara sudah umum mengingatkan terima kasih. Kadang-kadang ada yang terima kasih Pak Idris. Orang paling tayo gara-gara dia untuk orang mau disabat atau di kumaha guru orang nih Pak Idris. Sampai ini mas jadi Pak. Justru eta ketika ketemu tuh alhamdulillah Pak saya sekarang jadi polisi. waduh itu kayak banget. Kalau malah perhatian polisi lebih ngayah tahu polanya. Ini cembung tinggal jadi Kenapa asal mengingatkan ke gurunya mungkin itu bukan berarti Bising Pak Idris ada geus kolot tuh apa ya inget teh takkan gitu. Identitas benar-benar identitasnya kami teh balap pernah anu Tadi pertanyaan Bising pohon, tersebut, bising. bagaimana ketika merasa tersakiti itu sudah mendolimi. Tapi hati-hati kita ini kadang kita tidak hari kita melakukan apa tidak merasakan, Iya. tidak terasa. Bahkan terniat. Kan itu sok niat dulu. Kadang-kadang orang Terniat. dodol tersakiti. Aduh, dari menhati. Padahal mah tidak sengaja kita tuh itu hati-hati itu kan termasuk bagaimana hati-hati. Kanjeng Nabi kan istilah kalau mencak orang mah al muslimu man salimal muslimuna bilisani wa yadi kan gitunya. Yang namanya Islam itu ya kira-kira bisa menyelamatkan lisannya tersebut dari menyelamatkan orang dari lisannya dan tangannya gitu. Lisannya ucapan menyampaikan sikap. Itu yang namanya muslim. Tetapi ongkos sholat ibadah tapi selalu menyakiti orang lain tuh itu sudah tidak salim, tidak bisa menyelamatkan orang dari lisan kotor. Kalau tadi mah dalam dunia pendidikan Pak. Kalau diajar ke Pak Idris mah galak men. Tapi biasanya galak gitu. Jadi mana kenapa di dalam misalnya pendidikan ataupun apa harus buat aturan ya Pak? Supaya apapun tidak kena sanksi. Misalkan ada aduan anak Orang mau ada perlindungan anak. Ibu sebelumnya Oh, ada ini dasar nama. hukum lah bahasa. Oh, Penting. KDRT, ini mah macam-macam ya. Awal-awalnya kan misalkan orang Bala mau, pesantren itu harus dibaca nih brosur nih aturan dan Komnas perintah dan HAM, larangan Pondok dan Perlindungan sebagainya. Anak, KDR, terus Jadi macam-macam. ada dasar hukum lah, dasar hukum instansi tersebut. Khawatirlah Cuman yang jadi masalahnya Wedis kita yang menghukumnya itu Karena nafsu, ulah karena nafsu. Kalau biasa nah, serang gue bahaya ngaji pawan di kampung Kiai itu paling terus. Kenyataan. Sebab Kiai itu menghukum seseorang itu bukan karena benci, bukan
Sehingga dari kampung kita ngaji apa lagi ntar benar. Tata nyalurkeun ilmu teh makanya kudu katarik kaplok dia bener. Kasih bae di Nyalurkeun ilmu ngene. gitu. Aya juga dia punya polisi. aya urang kertak ieu nyalurkeun ilmu. Salah bae ke Cina. Gabungnya bere ilmu ya. Justru nu digarap bukan teh kayak mah aja dari kiai we. Karena niatnya itu bukan mendidik. Nah, kita bareng-bareng bersama-sama. Kadang-kadang Intinya dalamnya tuh tujuan kita memberikan itu tuh bukan untuk itu. Ya. Kembali ke kita. Ya justru itu kalau dulu mah kan apa namanya aturan ini tidak berbenturan dengan HAM ya. Iya. Sekarang anak-anak dulu yang paling pintar Pak, karena emang seperti itu. Sekarang ketika mau apa namanya potong rambut aja, ketika gondrong ya dipotong, orang tuanya nggak terima. Itu akhirnya kan semua guru sekarang udah karena bahasa karpet kan Seperti mah duit lancar bae. Dulu mah kan istilah teu naik kelas ada mah eueuh bawaan. Cuma bayarnya lancar. makanya akhirnya berak baroro udah punten. Bener. Emang guruna karpet. Nah, Bodoh kumaha guru dah. Contoh nama Deden. Bahan mah. Kasieun Boleh bisa sih bener. Bener. akhirnya orang tuanya nggak ngedukung sih. Karena sedikit Justru eta jama kolotna ngadu anak teh disanggapi. Karena apa kemajuan zaman. Dulu mah korawu aya mah jasuke. Siapa jagong-jagong kan. Oh. Baru mah kan jagong di kalapan korawu. Aya kan jasuke, jagung susu keju. Jagong-jagong kan padahal mah. Dulu kota kan akal. Itu kan teknologi. Iya. Makanya kan ayo kita bareng-bareng kita ngaji dalam. Ari ngajar Mas Arwa tempat tanggung jawab dan bedain teh. Ini ngajar Arwa. Di samping luarnya kita seperti ini terus dalamnya. Sebab itu Jadi cakila gitu. orang merasakan bahwa ini orang ngaji kampung paling ter. Itu kita nah dalamnya orang yang Radio. Itu udah Pak Idris yang sudah-sudah ya. Biasanya tuh kalau memori sekolah baru ingat aja. Kalau budak memang masih suci sih. Masih Iya, nempel. pun saya datang ke sekolah. Kami gitu aja ada kan budak. Di talan jalan pasti ingat Pak, tapi Musuh budak ingatnya karena bukan yang ingat bahwa kita dendam, tapi kenangan gitu Pak tadinya. Jadi mau pas Pak Idris ketemu jeung muridnya, ingat loh saya pernah pikir-pikir, untuk judulnya sama apa dalam konteks pendidikan. Budak memang penjelasan gitu tenang. Alhamdulillah, gua mah kan ingat. Tenangan, sana dendam biar. tapi memang bener sih masa-masa paling indah masa di sekolah. Bener. Saya OSIS ya, bukan OSIS di rombongan. Tapi ada syarat kita bener di ruang perpustakaan sebelah ruang soal maling soal. Bagus tuh sarwa baik. Masa-masa di sekolah. Tilu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin anggota Majelis Asifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara pengajian rutin pada malam hari ini telah selesai. Atas nama Jamaah Asifah kami mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah menyediakan tempat dan hidangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Shalom.